Hijrah maknawi itu meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana disebut di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Seorang orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, berubah dirinya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang keadaan sudah baik menjadi lebih baik, dari yang sudah lebih baik menjadi lebih baik lagi terus. Jadi kalau lihat pengertian ini, sesungguhnya proses hijrah itu tidak pernah berhenti. Hijrah itu sebagai al-khuruj, keluar min daril kufri ila daril Islam, keluar dari negeri kufur, itulah Makkah pada masa Nabi, ila daril Islam, itulah Madinah. Itu wajib kalau kita punya kemampuan fisik, kemampuan harta, dan kita tidak bisa melaksanakan agama dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau tidak mampu secara fisik, ini dimaafkan oleh Allah, kecuali orang-orang yang lemah dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang dia itu tidak punya kemampuan. Jadi sudah usaha tapi tidak mampu juga, walayah taduna sabila, dia tidak ngerti jalannya. Kemudian sunnah, punya kemampuan fisik dan harta, tapi mampu mengamalkan untuk pribadi di wilayah itu, di tempat itu, di negeri itu. Untuk dia hijrah itu sunnah. Jika dia itu mampu merubah wilayah itu menjadi wilayah Darul Islam, maka hijrah dalam kondisi itu kepada orang itu tidak boleh, haram. Kenapa? Nah, berdasarkan hadis riwayat Bukhari ini, dianggap dia meninggalkan medan perang. Dia bisa kok di situ. Jadi hijrah itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah bagi muhajirin itu akan mendapatkan muraghaman katsira wasa'ah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Biasanya orang hijrah itu ada dua yang dia takuti atau dia khawatir. Yang pertama adalah mau tinggal di mana kalau hijrah makani. Lalu makan apa kalau hijrah maknawi? Artis meninggalkan keartisannya, pegawai bank meninggalkan pegawainya, ya pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang haram itu dia tinggalkan. Itu bisa pertanyaannya, terus nanti aku makan apa? Makanya itu penting sekali, hijrah itu harus dalam hasil keimanan. Sebab tanpa keimanan itu isi kita itu khawatir. Padahal coba dipikirkan, bagaimana bisa kita khawatir? Dalam keadaan maksiat saja Allah kasih rezeki. Dalam keadaan maksiat loh, Allah masih kasih rezeki. Masa ia mau taat kepada Allah kemudian Allah tinggalkan? Masih bertanya, aku nanti makan apa? Kita ini hijrah menuju Allah. Makanya dikatakan di ini, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa berhijrah di jalan Allah. Apakah ada yang berhijrah tidak di jalan Allah? Ada. Seperti asbabul wurud dari hadis yang sangat terkenal itu, innamal a'malu binniyat, itu kan dalam riwayatnya dikatakan bahwa ada pemuda yang hijrah itu gara-gara dia mengikuti perempuan yang hendak dinikahinya itu. Makanya kemudian Nabi mengatakan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahajar ma hajara ilaihi. Maka dia hijrah mendapatkan apa yang dihijrahinya. Jadi dia tidak hijrah karena Allah. Hijrah karena barang siapa yang hijrah fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Apa arti muraghaman katsira? Muraghaman katsira itu makanul hijrah, tempat hijrah, katsira yang banyak. Jadi jangan khawatir, tinggalkan saja. Nanti kemana Allah bumi? Maka disebut alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Negeri Allah bukan hanya Fatmawati. Maka sungguh telah ditetapkan pahalanya oleh Allah pada orang yang dalam proses hijrah itu meninggal di tengah jalan. Karena itu bagus sekalian, sama sekali tidak boleh ada kekhawatiran sedikit dalam hijrah kita. Kekhawatiran apapun, kekhawatiran tidak dapat tempat, kekhawatiran tidak dapat rezeki, termasuk non sewu untuk gadis-gadis itu ada. Saya pernah dengar
mau pakai kerudung itu khawatir dia dapat jodoh. Ada yang begitu. Ibunya juga begitu. Nanti saja kalau kamu sudah nikah baru pakai kerudung. Kalau sekarang nanti susah cari jodoh. Dan ternyata susah betul. Susah betul. Sampai akhirnya dia tidak menikah dan tidak pakai kerudung. Jadi mesti tidak boleh berbohong semua. Karena kita menuju Allah. Kalau menuju Allah maka wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, sampai di sini dulu nanti kita bisa kembangkan dalam Ustaz Khair, Ustaz Ismail yang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa kepada kita semua. Bagaimana agar hijrah kita itu benar-benar kafah dan istiqomah. Saya berusaha ingin membaca Quran dengan baik, tapi saya tidak punya waktu untuk datang ke guru atau ustazah. Jadi setiap saya mengaji, saya mengikuti murotal. Jadi kan tahu bacaan aja, murotal yang saya pilih itu yang pelan. Tuh gimana Pak Ustadz ya? Nggak apa-apa ya? Kalau saya traveling dan tadi saya masuk satu restoran atau misalnya hotel gitu, nggak ada menu yang ada menu beef atau menu yang saya nggak tahu itu halal apa tidak halal. Apakah cukup itu dihalalkan dengan saya membaca Bismillah, Ustadz, sebelum saya mengkonsumsinya? Kun fayakun itu dikatakan berkali-kali oleh Allah atau satu kali. Apakah hijrah itu seberat itu Pak Ustadz? Sedangkan waktu itu saya sudah mulai memakai hijab, dari keluarga menolak. Saya mulai mempelajari apa itu sholat, keluarga mencaci. Tapi secara sembunyi-sembunyi saya melakukan itu gitu kan. Sampai setelah saya meyakini usia saya sudah balik di usia 17 tahun, saya memantapkan hati saya untuk berhijab. Pak Ustadz, bagaimana dalam manifestasi keseharian itu kita bisa istiqomah karena untuk melaksanakan salat, membaca Al-Quran ya, itu bagaimana sih? Saya akan ngomong begini, kalau tahun 2024 yang lebih muslim yang naik, lebih baik kalian berpikir untuk hijrah. Bertebaranlah, pergilah mau ke Aussie kemana, bekerja di sana, belajarlah, sekolahlah. Nanti kalau Indonesia sudah lebih bisa menerima kalian, kembalilah. Karena saya berpikir bahwa anak-anak muda kita ketika masuk dalam sistem yang sudah sangat jahil, tersistemize, dia punya idealisme, tapi begitu masuk sistem itu sudah sangat sistematis. Saya lihat Indonesia yang 90% penduduknya adalah Muslim, saya malah berpikir, mohon maaf ya Ustadz, bagi saya hijrah jadinya lebih baik. Di sini kita semakin berkobar semangat ukhuwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Karena kalau hijrah di negeri baru itu nggak ada jaminan Islamnya lebih baik daripada Indonesia. Yang saya pahami adalah hijrah itu ada dua kan, maknawi. Dalam tantangan dalam kita berhijrah pun itu dari pola pikir, dari lingkungan keluarga, lingkungan teman-teman, ataupun dari sistem yang ada sekarang. Seperti sistem ini apapun, menurut saya siapapun yang mimpin, kalau misalkan ya sistemnya tetap ini, tetap aja kita di dalam lingkungan seperti lingkaran setan. Nah, bagaimana kita menyingkapi kondisi seperti ini? Saya ini bagian mungkin dari banyak uhti di sini atau bunda-bunda di sini yang memang mendukung untuk adanya perubahan di Indonesia ini. Bagaimana tuh cara saya untuk bisa meyakinkan? Saya yakin bahwa kalau kita memilih seseorang itu pasti akan ada perubahan. Perubahan memang pasti ada, tapi perubahan yang sesuai dengan syariah Islam atau Islam kafah, saya nggak yakin. Maaf ya Ustadz, saya konsultasinya untuk perbuatan pribadi. Nanti saya nggak akan milih satupun, tapi saya colok tiga-tiganya. Status negeri kita, mari kita tengok. Yang pertama, apakah kita ini terhalang untuk mewujudkan siar-siar Islam. Tantangan yang ada dalam hijrah itu yang pertama itu ini pada mindset. Karena itu kita ketika mau hijrah itu memang harus nata mindset. Hijrah yang pertama itu sebenarnya adalah hijrah pikiran. Sebelum hijrah perbuatan, hijrah tempat, itu hijrah pikiran dulu. Jadi itulah, karena itu ibu harus terus istiqomah, sabar menetapi jalan kebaikan ini, jalan hijrah ini. Tadi pesannya, cari lingkungan yang kondusif, ikut kajian terus, ya kan, berdoa
sholat malam, baca Quran, puasa sunnah, Senin Kemis dan seterusnya itu berdoa mohon Allah menggantikan yang lebih baik. Jadi begini, ini ada doa yang mungkin kita ini hampir-hampir tidak pernah mengamalkannya. Kalau kita terima musibah itu doalah begini, Allahumma ajirni atau ajirna fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku untuk musibah ini. Wahlufli khairun minhu, dan gantikanlah untukku yang lebih baik daripada itu, daripada musibah itu. Kenapa kita harus hijrah? Karena ini urusan dari milik kita yang paling berharga. Apa itu? Iman dan takwa. Itu keywordnya, kata kuncinya di situ, iman dan takwa. Kita ini harus membangun iman dan takwa dalam diri kita itu sebaik-baiknya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu hak kotu-koti, itu takwa yang sebenar-benarnya. Ada satu nasihat bagus yang diberikan oleh Nabi kepada kita. Islam itu seperti roda, ya, kadang di atas, kadang di bawah. Nabi menasihati kita, faduru ma'al kitab haifudar. Selalu kau bersama Al-Quran dimanapun kau berada. Ala inna sultana ala innal Qur'an wa sultana sayaftariqani. Al-Quran dan penguasa pada suatu hari nanti akan berpisah. Apa tandanya Al-Quran dan penguasa berpisah? Nabi mengatakan yaquduna li anfusihim, mereka mengambil keputusan untuk diri mereka, tidak berdasarkan Quran. Tandanya apa? Tandanya menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan, mendukung yang harusnya tidak didukung, ya, tidak mendukung yang harusnya didukung, yang harusnya didukung malah dibubarkan segala macam. Itu mereka tidak menggunakan Al-Quran. Nah, ketika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Fala tufarriqul kitab, kata Nabi. Janganlah engkau memisahkan diri dari Al-Quran. Nah, poinnya di situ, bahwa kita itu dimanapun kita berada tidak boleh. Jika kita berada di dalam sistem, kita tidak bisa berpegang teguh kepada Al-Quran, maka itulah hijrah. Jadi soalnya adalah berpegang teguh kepada Al-Quran atau tidak, di dalam maupun di luar. Karena itu hiduplah selalu dengan akidah. Kemudian soal pilih memilih itu intinya begini, Bapak Ibu sekalian, kita ini memilih itu hak, ya, hak, bukan kewajiban. Memilih itu hak, dan hak itu, setiap penggunaan hak itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing akan dimintai gitu. Kan setiap ucapan dan tindakan akan dimintai kan. Kita nusuk terus gini, itu yang dimintai pertanggungjawaban. Kau kenapa nusuk itu? Kenapa kau tidak? Kenapa nusuk 3? Kenapa nusuk 2? Kenapa nusuk 1? Kenapa nggak nusuk? Segala macam itu akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu pastikan bahwa kita menggunakan hak itu dengan sebaik-baiknya. Memilih pemimpin yang betul-betul Islami, ya kan? Di dalam pikirannya, di dalam perbuatannya, di dalam rencana-rencananya, ya, bahwa dia itu akan memperjuangkan Islam, memperjuangkan tegaknya syariah secara kafah dan seterusnya. Itu mesti begitu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat dan barokah kepada kita semua, sikap istiqomah di dalam menjalankan kehidupan ini sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Yang hijrah makin memantapkan hijrahnya, yang sudah mantap makin mantap dalam hijrahnya itu sampai akhir hayat insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.